Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang anggota kami yaitu Erika Cahyawati dan saya sendiri Eri Fahmi Mutakin. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang konsep silogisme. Sebelum ke pembahasan, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bu Nurul Malikah selaku dosen pengampu yang telah membimbing kami dalam belajar mata kuliah logika. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang silogisme yang dimana nanti pembahasannya itu mencangkup pengertian silogisme itu sendiri, bentuk-bentuk silogisme, serta struktur dari silogisme. Baiklah, kita mulai ke pembahasan, yaitu poin A yang meliputi pengertian silogisme, di mana silogisme adalah bagian yang paling akhir dari pembahasan logika formal dan dianggap sebagai paling penting dalam ilmu logika. Di mana dilihat dari bentuknya, silogisme adalah contoh yang paling tegas dalam cara berpikir deduktif, yakni mengambil kesimpulan khusus dan kesimpulan umum. Hanya saja, dalam teori silogisme, kesimpulan terdahulu hanya terdiri dari 2 keputusan saja, sedang salah satu keputusannya harus universal dan dalam 2 keputusan tersebut harus ada unsur-unsur yang sama-sama dipunyai oleh kedua keputusannya. Dalam silogisme digunakan cara penyimpulan tidak langsung yang penalarannya menggunakan term pembanding atau penghubung antara 2 term yang lain yang akan disusun dalam pernyataan baru sebagai kesimpulan. Maka, di dalam silogisme didapati struktur yang terdiri dari 3 keputusan, yaitu yang pertama term subjek atau S, yang kedua term predikat atau P, dan yang ketiga yaitu term pembanding atau penghubung atau M. Posisinya masing-masing sebagaimana demikian, yaitu unsur-unsur dalam premis mayor dan premis minor, itu ada subjek, predikat, dan term. Yang kedua, bentuk-bentuk premis deduksi silogisme, yaitu ada premis mayor, premis minor, dan premis simpulan. Sebagaimana contoh, yaitu yang pertama, semua makhluk mempunyai mata, itu sebagai premis mayor. Dan yang kedua, si kacung adalah seorang makhluk, kedudukannya sebagai premis minor, dan jadi si kacung mempunyai mata, itu kedudukannya sebagai kesimpulan. Selanjutnya, yang poin B yaitu bentuk-bentuk silogisme. Bentuk silogisme dibedakan atas letak medium atau term penengah sama dengan middle term dalam premis. Yang termasuk bentuk-bentuk silogisme yaitu yang pertama ada silogisme kategorik, di mana silogisme kategorik itu adalah silogisme yang semua proposisinya mempunyai proposisi kategorik. Sebagaimana contoh yang disebutkan, yaitu yang pertama kedudukan sebagai premis mayor, yaitu semua manusia tidak lepas dari kesalahan. Premis minornya, semua cendekiawan adalah manusia. Konklusi, semua cendekiawan tidak lepas dari kesalahan. Contoh yang kedua, kedudukan sebagai premis mayor. Semua tanaman membutuhkan air. Premis minornya, padi adalah tanaman. Sehingga konklusinya yaitu padi membutuhkan air. Untuk bentuk-bentuk silogisme yang kedua yaitu silogisme hipotetik, di mana silogisme hipotetik adalah argumen yang premis mayornya berupa proposisi hipotetik, sedangkan premis minornya adalah proposisi kategorik. Ada 4 di mana tipe silogisme hipotetik, yaitu yang pertama, silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian antecedent. Seperti contohnya, jika hujan saya naik becak, itu berkedudukan sebagai premis mayor. Sekarang hujan, kedudukan sebagai premis minor. Jadi saya naik becak, kedudukannya sebagai konklusi. Untuk yang kedua yaitu
silogisme hipotetik yang premis minornya mengakui bagian konsekuennya, seperti contohnya yaitu bila hujan bumi akan basah. Itu kedudukannya sebagai premis mayor. Sekarang bumi telah basah, kedudukan sebagai premis minor. Jadi hujan telah turun, kedudukan sebagai konklusi. Dan jenis hipotetik yang ketiga yaitu silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari anteseden, seperti premis mayornya yaitu jika politik pemerintah dilaksanakan dengan paksa, maka kegelisahan akan timbul. Politik pemerintah tidak dilaksanakan dengan paksa, kedudukan sebagai premis minor. Jadi kegelisahan tidak akan timbul, kedudukan tersebut sebagai konklusi. Jenis silogisme hipotetik yang keempat yaitu silogisme hipotetik yang premis minornya mengingkari bagian konsekuennya, dimana contohnya yaitu bila mahasiswa turun ke jalan, pihak penguasa akan gelisah. Kedudukan tersebut sebagai premis mayor. Pihak penguasa tidak gelisah, kedudukan sebagai premis minor. Jadi mahasiswa tidak turun ke jalan, itu kedudukannya sebagai konklusi. Selanjutnya yaitu ada silogisme disjungtif, di mana tadi sudah disebutkan yaitu ada silogisme kategorik, silogisme hipotetik, dan untuk yang ketiga ini yaitu silogisme disjungtif, di mana silogisme disjungtif adalah silogisme yang premis mayornya keputusan disjungtif, sedangkan premis minornya keputusan kategorik yang mengakui atau mengingkari salah satu alternatif yang disebut oleh premis mayor. Silogisme ini ada dua jenis, yaitu silogisme disjungtif sempit dan juga disjungtif luas. Silogisme disjungtif dalam arti sempit maupun arti luas mempunyai dua tipe, di mana dua tipe tersebut yaitu premis minornya mengingkari salah satu alternatif, konklusinya adalah mengakui alternatif yang lain, sebagaimana contohnya sebagai kedudukan premis mayor, ia berada di luar atau di dalam. Premis minornya ternyata tidak berada di luar, sedangkan untuk konklusi jadi ia berada di dalam. Untuk yang kedua dari artinya yaitu premis minor mengakui salah satu alternatif, kesimpulannya adalah mengingkari alternatif yang lain. Contohnya Budi di masjid atau di sekolah. Premis mayor, ia berada di masjid, kedudukan sebagai premis minor. Jadi ia berada di sekolah, kedudukannya sebagai konklusi. Untuk yang selanjutnya yaitu silogisme konjungtif, di mana premis mayornya berupa keputusan konjungtif. Keputusan konjungtif adalah keputusan bila persesuaian beberapa predikat untuk satu objek disangkal. Supaya keputusan itu sungguh konjungtif, maka predikatnya harus ada oposisi. Hukum yang mengatur silogisme atau hipotetis konjungtif didasarkan atas hukum kontraris. Terdapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama ada afirmatif negatif, artinya premis minor alternatif, kesimpulan negatif. Misalnya di sini kartu tidak mungkin sekaligus putih dan hitam. Kartu putih, jadi kartu tidak hitam. Maka di sini yaitu afirmatif negatif, di mana yang premis minornya itu alternatif, kesimpulannya negatif. Untuk yang kedua yaitu negatif afirmatif, yang artinya premis minor negatif, kesimpulannya afirmatif. Misalnya, kartu tidak mungkin sekaligus putih dan hitam. Kartu tidak putih,
jadi kartu hitam. Nah, di sini termasuk negatif afirmatif, yang mana premis minor negatif kesimpulannya adalah afirmatif. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu struktur silogisme, di mana sebuah silogisme terdiri dari 3 proposisi, yaitu 2 proposisi yang disajikan dan sebuah proposisi yang ditariknya. Proposisi yang disajikan dinamai premis mayor dan premis minor, sedangkan kesimpulannya dinamai konklusi. Setiap proposisi terdiri dari 2 term. Oleh karena itu, silogisme harus mempunyai 6 term, karena untuk masing-masing dinyatakan 2 kali, P konklusi disebut term mayor, sedangkan S-nya disebut term minor, dan term yang sama-sama terdapat pada kedua proposisi disebut term penengah, di mana term penengah ini merupakan faktor penting dari silogisme, karena penyebab kedua premis dapat saling berhubungan sehingga menghasilkan konklusi atau kesimpulan tadi. Dengan perkataan lain, term penengah menetapkan hubungan term mayor dengan term minor, di mana yang perlu diperhatikan dalam silogisme itu ada 4, yaitu premis mayor yang disajikan terlebih dahulu, lalu diikuti dengan premis minor. Untuk yang kedua, term penengah dilambangkan oleh huruf M. Sedangkan yang ketiga yaitu term mayor yang dilambangkan dengan huruf P. Yang keempat, ada term minor dilambangkan oleh huruf S. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan untuk hari ini. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Akhirnya kami cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.